Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Baca juga Lukas pasal 18. Hati yang jauh dari Allah bagian pertama. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengalami banyak perjumpaan dengan orang-orang Farisi. Pada satu kesempatan tertentu, mereka menentang Tuhan Yesus berkenaan dengan tindakan para muridnya. Misalnya dalam Matius 15 ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Orang-orang Farisi dan semua orang Yahudi yang mengikuti mereka sangat mengedepankan tradisi mereka. Dengan memelihara tradisi, mereka menganggap diri mereka kudus dan benar. Oleh karena itu, mereka beranggapan dekat dengan Allah, lebih dekat daripada mereka yang tidak memegang tradisi mereka. Di samping itu juga, mereka menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Lukas 18 ayat 9. Tetapi Tuhan menegur mereka dengan keras, menyebut mereka orang-orang munafik. Matius 15 ayat 7. Mereka berpura-pura menghormati Allah dan mendekat kepadanya dengan bibir mereka. Dengan kata lain, mereka dengan berani mengaku memiliki kedekatan dengan Allah, seperti orang Farisi dalam perumpamaan itu, berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Namun saudara-saudara, dengan semua yang mereka klaim dengan bibir mereka, namun Tuhan Yesus mengatakan hati mereka jauh dari Allah. Pemungut cukai yang rendah hati yang tidak berani menengadah ke langit justru lebih dekat dengan Allah dalam penyesalan hatinya daripada orang-orang Farisi. Saudara-saudara yang terkasih, iman Kristen bukanlah sebuah kostum agama yang dikenakan seseorang di luar. Ibadah Kristen bukan terdiri dari nyanyian yang diulangi tanpa dipikirkan dan berperilaku yang tidak hormat kepada Allah. Sama sekali bukan sekadar pengakuan akan Kristus yang menyelamatkan, tetapi kita adalah milik Tuhan Yesus. Demikian juga bukan bibir kita yang harus dekat dengan Tuhan, tetapi hati kita. Ini adalah pertanyaan yang mendesak bagi kita. Ketika kita mungkin berada di bangku gereja yang setia, bibir kita dapat digunakan untuk menyanyikan pujian yang indah. Tangan kita dapat dipraktekkan dalam memberikan persepuluhan dan persembahan. Tetapi justru Tuhan bertanya, di manakah hati kita? Teguran yang sangat keras Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara, kita kadang beribadah mencari perkenan Tuhan. Rajin ke gereja, itu sudah bagus. Ditambah lagi rajin melayani, itu sangat bagus. Namun mari kita koreksi diri. Apakah semua yang kulakukan sudah memperkenankan hati Tuhan? Apakah hatiku dekat dengan Allah atau jauh daripadanya? Datanglah kepada Allah dengan hati yang murni, tidak ada kepalsuan. Yeremia 17 ayat 10 mengatakan, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang seturut kelakuannya, seturut buah perbuatan-perbuatannya. Giatlah selalu belajar firman Tuhan, sehingga kita mengerti isi hati Allah. Haor Ministry.